Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari sembah Dia, Raja di atas segala raja. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara bagi Tuhan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, semuanya katakan, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita saudara. Dia yang layak kita sembah, Yesus namanya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin Tuhan. Yesuslah sumber pengharapan kami satu-satunya. Benar Tuhan. Berharap kepadamu, membawa kelegaan, membawa kesempurnaan, Amin. membawa kesembuhan dalam hidup kami, membawa pemulihan dalam hidup kami. Benar Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya harapan kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dan
Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Sing Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami Immanuel. Immanuel. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bisa ibadah lagi. Kita bersama-sama Tuhan. Saya merasakan bahwa tahun ini perayaan Natal adalah perayaan yang paling terkesan karena situasinya hanya bisa dilakukan di tempat ibadah saja. Di tempat-tempat umum tidak dibenarkan oleh pemerintah karena menjaga jarak, dilarang berkumpul bersama-sama. Saudara, pada waktu susah ini kita sungguh kalau beribadah merasakan kebaikan Tuhan, bersyukur di dalam hati pikiran kita lebih nyata dan lebih dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini atau ibadah hari ini saya mau bicara tentang jadikan Immanuel sebagai pusat kehidupan. Bagaimana ciri-ciri orang yang menjadikan Immanuel sebagai pusat dari kehidupannya? Yaitu sebagai berikut. Pertama, mempercayai Tuhan Yesus menyertai kita. Dialah Immanuel. Mengaku Dia atau Tuhan Yesus yang berdaulat, berkuasa dalam hidup kita, dan melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Itulah ciri-cirinya. Dan orang yang melibatkan Tuhan dalam kehidupannya akan berhasil di dalam segala pekerjaannya. Di mana bulan ini kita telah setiap minggu membaca dalam Kejadian pasal 39 tentang kehidupan Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak di negeri orang lain, yaitu di Mesir. Difitnah oleh istri Potifar
dan masuk penjara. Tetapi karena Immanuel, Tuhan menyertai dia, dia berhasil apapun yang dia kerjakan di rumah Potifar. Dan ketika dia masuk penjara karena dihianati, dia disayang oleh kepala penjara dan dipercayai semua tahanan pada Yusuf. Dan begitu juga orang yang melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya berhasil mewujudkan perencanaannya. Rencananya bisa terlaksana, rencananya bisa tergenapi. Yaitu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 15 berbunyi demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itulah firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, kita bisa buat ini dan buat itu kalau kita melibatkan Tuhan. Sehingga semua perencanaan kita bisa terwujud. Saudara, maka dari itu, sebelum mengakhiri tahun 2020 dan menyambut tahun 2021, mari kita melibatkan hal-hal berikut. Maksudnya melibatkan Tuhan dalam hal-hal berikut di dalam hidup kita. Untuk itu kita sama-sama baca di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Ayat pertama berkata, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak laki-laki, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 5 berkata demikian, berbahagialah orang yang telah berbuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu. Apakah ia berbicara dengan musuh di pintu gerbang? Saudara, di dalam 5 ayat ini berkata kepada kita, libatkan Tuhan dalam kehidupan sosial kita. Ya, libatkan Tuhan di dalam kehidupan sosial kita. Maksudnya, pergaulan kita punya sikap-sikap seperti Tuhan, yang sopan, yang baik, yang mengasihi sesama. Khususnya hari-hari ini, orang tidak bisa kumpul sama-sama. Orang lebih banyak terlibat di dalam Facebook, Instagram, WA. Jadi secara visual ataupun YouTube. Saudara, ini kalau kita libatkan Tuhan, berbicara tentang kebaikan Tuhan, melakukan sikap-sikap Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan perhatian dalam Instagram, dalam Facebook, dalam WA, ya, di mana media sosial ini, kalau kita sungguh-sungguh
melibatkan sikap-sikap Tuhan, kita akan aman, kita akan tenteram. Tetapi kalau di dalam media sosial ini, saudara melakukan hal yang membawa kebencian atau marah seseorang, itu sekarang hukumnya bisa dipidanakan. Maka saudara bisa dipenjarakan. Sehingga yang paling aman hari-hari ini, libatkan Tuhan di dalam segala kehidupan sosial saudara. Sehingga saudara akan merasa tenang, merasa aman. Ya. Begitu juga hal yang kedua, libatkan Tuhan dalam kehidupan kota saudara. Ada ayat 1 dalam Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang jaga kota, maka sia-sialah penjaga. Maka maksud dari libatkan Tuhan dalam kehidupan kota, saudara harus secara rohani berdoa bagi kotamu. Saudara harus melakukan protokol kesehatan sehingga masyarakat di kotamu aman, sehat, kuat seperti saudara. Kemudian yang ketiga, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu atau dalam sekolahmu. Ya. Itu di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ya. Jadi membina anak-anak juga melakukan pekerjaan, semuanya harus libatkan Tuhan. Dengan kata lain, senantiasa doakan pekerjaan saudara, doakan sekolah saudara. Berlaku sesuai dengan kebenaran Tuhan, dengan bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, ada seseorang yang dia libatkan Tuhan di dalam pekerjaannya. Pada mulanya dia dianggap jujur dan dia tidak berhasil di bagian penjualan. Dia menjual kacang, dia kasih tahu sama orang, oh ini kacang yang di atas ini bagus-bagus, kacang yang bawah tidak bagus. Tetapi kemudian dia tidak bekerja lagi di bidang itu, dan perusahaannya makin lama makin maju, kelihatannya penjualnya bagus. Tetapi ada suatu saat penjualnya bagus, omsetnya naik, tetapi uangnya tidak dapat untungannya terus. Maka dari itu pemilik perusahaan berpikir, bagaimana ini penjualan bagus tapi untung tidak ada. Kemudian orang yang jujur ini dipanggil lagi untuk pegang keuangan karena dia jujur. Maka perusahaan itu makin maju penjualannya dan makin banyak untungnya. Sehingga saudara, libatkan Tuhan, sikap-sikap kejujuran, sikap rajin di dalam pekerjaan saudara. Begitu kalau seorang penjual roti, kalau dia hanya memberikan roti yang bagus pada orang lain, dan roti yang jelek dia tidak berikan, maka pelanggannya akan kembali terus membeli roti dengan dia. Jadi saya mau katakan sekali lagi, libatkan Tuhan di dalam pekerjaanmu, di dalam sekolahmu. Kalau sekolah berlaku jujur, maka saudara akan tambah pintar dan pintar dan pintar terus. Saudara, libatkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Dalam Mazmur 127 ayat 3-5 berkata bahwa anak-anak panah seperti anak-anak panah di tangan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Dengan kata lain, kalau anak-anak muda itu bisa dipimpin oleh orang tuanya,
maka dia akan menjadi orang yang berguna, seperti anak panah yang ditembak pada sasaran yang benar. Saudara, libatkan rumah tanggamu kepada Tuhan. Dengan kata lain, jadilah suami yang bertanggung jawab di dalam keluargamu. Jadilah imam di dalam keluargamu. Dan sebagai istri, jadilah penolong bagi suami dan merawat anak-anak dengan baik. Dan di dalam keluarga, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan orang muda atau anak-anak menghormati orang tua, sehingga dia bisa diberkati, karena sesuai dengan 10 perintah Allah. Saudara, kemudian melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita rencanakan, seperti Yakobus 4 ayat 15 tadi yang saya bacakan. Maksudnya kita buat rencana untuk masuk ke tahun 2021, baik rencana kerja, baik rencana untuk ekspansi usaha, baik rencana mau beli rumah atau beli mobil, atau rencana keuangan untuk investasi. Bahkan mungkin saudara masih muda, saudara merencanakan menikah atau mendapatkan jodoh. Kalau saudara menikah, rencanakan keluarga yang berencana yang baik. Libatkan Tuhan. Sekali lagi, libatkan Tuhan maksudnya dengan cara-cara Tuhan. Dengan mendengarkan kasih dari Tuhan dan minta tuntunan dari Tuhan. Kemudian saudara, percaya bahwa Allah Immanuel dapat diharapkan atau diandalkan. Itu tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6, saya akan bacakan. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, segala tingkah lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, sekali lagi, dengan membawa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Dia, dengan kata lain, menaruh iman percaya hanya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang menyertai kita. Iya. Kenapa? Karena Dia dapat diharapkan dan diandalkan, karena Dia adalah penasihat ajaib. Kalau saudara sudah buntu, sudah tidak ada solusi, datang kepada Dia. Dia akan berikan nasihat yang baik. Dialah Allah yang perkasa. Kalau saudara sudah tidak mampu, datang kepada Tuhan Immanuel. Dia akan berikan kekuatan, keperkasaan. Dan kalau saudara merasa bahwa saudara hanya sendiri saja, tidak ada yang peduli, maka datanglah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang memperhatikan kita, mengasihi kita. Dan ketika saudara melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi merasa masih gelisah, tidak ada damai, datanglah kepada Allah yang kita sebut Immanuel ini. Dia adalah Raja Damai. Dia bisa memberikan kedamaian, keteduhan dalam hatimu. Saudara, yang terakhir, memuliakan Tuhan dengan segenap hal yang, dengan segala hal yang saudara miliki. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, 2021 ini melibatkan Tuhan dalam segala rencanamu, di dalam pelayananmu, di dalam
segala yang saudara miliki, baik dana, baik daya, baik doa. Saudara, saya sering terlibat di dalam jaringan doa sekota. Ada satu saudara kami yang sungguh saya lihat dia libatkan Tuhan dalam segala aspek dalam kehidupannya. Dia terlibat di dalam doa. Dan kantornya dipakai untuk tempat orang-orang berdoa. Dia mengeluarkan dana untuk aktivitas doa. Bahkan tiap minggu dia sediakan makanan untuk pendoa-pendoa. Saudara, di situ saya melihat bahwa apa yang dia lakukan, yaitu dia memiliki usaha pekerjaan, memiliki segala aktivitas adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dia berkeluarkan dana, dia mengeluarkan daya, dan dia juga terlibat dalam doa. Jadi, saya melihat sungguh saudara saya ini diberkati Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi bahwa untuk meninggalkan tahun 2020 dan masuk tahun 2021, jadikan Immanuel sebagai pusat kehidupanmu. Maka engkau akan disertai Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Karena engkau telah melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupanmu. Doa saya, rencana apapun yang saudara buat terrealisasi karena janji Tuhan menyertai engkau, karena engkau melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Tuhan memberkati. Saudara, kita doa bersama-sama. Minggu depan kita sudah masuk 2021. Kita tetap ada ibadah online dan ibadah onsite di Batu Haji dan di Sungai Paras. Dan kalau saudara mau beri persembahan sebagai ucapan syukur, saudara bisa transfer ke rekening-rekening yang tertera di monitor ini. Mari sekali lagi kita sungguh-sungguh merasakan Allah yang kita kenal nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Immanuel, Tuhan memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah bersama-sama kami. Berkati setiap hamba-hambamu, setiap saudara-saudara kami yang ikut melayani. Dan kami yakin dan percaya kalau seluruh aspek kehidupan kami melibatkan Tuhan, maka Allah Immanuel itu akan memberkati kami di dalam tahun-tahun akan datang. Termasuk masuk dalam tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami atas segala hal kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan aktivitas kita dan kembali ke semua yang kita mau lakukan di dalam hidup ini. Saudara sekalian, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa,
di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang boleh membimbing, mengarahkan, sehingga apapun yang saudara kerjakan, dibuatnya berhasil dan beruntung, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.